OK、こんにちは。皆さん、お元気ですか？こんにちは。Hai. Iya, iya. Kalau dengar suaranya, saya jadi tenang ya. Iya, anjing sih mas. Hai, 皆さん、昼ご飯食べましたか？はい、食べました。はい、食べました。はい、食べました。食べました。何を食べましたか？何を、から食べました。何をからでした。えコロナ魚ですよ。聞こえなかった。魚先生、魚。あ、魚ですね。魚すみません。魚いいですね、魚。魚は、何の魚ですか？あなんだっけ、ドロです。トロ。トロ。なんでしょうね。マグロマグロじゃないのか。はい。他の皆さんは何を食べましたか？あれご飯食べてない？インドネシア料理です。インドネシア料理です。そうですね。インドネシア料理はたくさんありますからね。いい答えです。名前は知らないです。そうですね。わかりました。Arigatou gozaimasu ya. Terima kasih hari ini sudah meluangkan waktu di perkuliahan Sakubung. 今回は5回目ですね. Ada apa? Pertemuan kelima ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya. Walaupun muka kalian nggak kelihatan. Arigatou gozaimasu ya. Kokyoriko terima kasih atas kerjasamanya dalam perkuliahan ini. Terus terima kasih juga atas kerja kerasnya menulis Sakubung ya walaupun susah. Terus Sakubungnya juga saya pikir udah bagus-bagus ya. Maksudnya sudah bisa sedikit-sedikit mengembangkan ide paragraf ya seperti itu ya. Terus apalagi ya? Perbaikannya juga saya lihat sudah ada banyak perubahan ya. Ada apa namanya? Perubahan-perubahan yang sudah disampaikan melalui feedback sebelumnya ya. Tapi masih ada juga sih sebenarnya hasil perbaikan yang belum 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 apa ya, cerminan dari feedback kemarin itu belum muncul di perbaikannya gitu ya. Jadi saya harap bukan hanya menulis Sakubung saja ya, bukan hanya mengeluarkan output berupa tulisan saja, tapi setelah menulis kita juga harus bisa mereview ya, melihat lagi tulisan kita seperti apa, apakah sudah sesuai kan. Seperti yang saya sampaikan waktu kemarin-kemarin juga ada ya, tentang bahwa kita itu sedang mencoba meningkatkan kesadaran kita terhadap bentuk-bentuk bahasa Jepang ya. Kita sebenarnya sudah punya pengetahuan tentang bahasa Jepang, hanya saja untuk bisa menggunakan pengetahuan itu perlu latihan yang lain, bukan hanya sekedar tahu. Jadi tahu dan kondisi bisa menggunakan ini adalah sebuah nggak kelihatan gimana sih, ini tahu nih, ini bisa menggunakan ya, ini dua hal yang berbeda ini tentunya bisa dicapai dengan dua proses yang berbeda ya. Jadi bukan berarti kalian sudah tahu, karena sudah tahu berarti bisa menggunakan, bukan berarti begitu ya. Jadi kalau ini berlaku untuk macam-macam ya, maksudnya untuk semua ilmu ya. Bukan hanya ilmu bahasa Jepang aja. Kadang kita udah tahu nih bumponya, tata bahasanya, tapi belum tentu kita bisa menggunakan itu gitu. Jadi di sini saya mengingatkan ya sama diri saya juga ya. Di sini kita belajar untuk memberdayakan ya hal-hal yang azan dulu.
Kita tunggu azan dulu ya sebentar. Cek, suara saya kedengeran? Kedengeran sensei. Oke, terima kasih. Sampai mana tadi ya? Oh ya, apa tadi? Di sini kita berusaha untuk memberdayakan apa yang sudah ada di dalam kepala kalian, gitu. Jadi berusaha memaksimalkan itu. Jadi percuma kalau hanya sekedar tahu tapi nggak bisa make gitu ya. Jadi makanya ketika bikin sakubung, kalian itu sebisa mungkin diusahakan ya itu menggunakan informasi yang udah ada di dalam kepala gitu ya. Jadi usahakan pakai aja mungkin kata-katanya terbatas gitu memang, tapi nggak apa-apa. Dalam keterbatasan itu kalian bisa apa dengan yang ada di dalam kepala itu bisa apa gitu loh. Jadi bukan tujuan saya di sini juga bukan syukur sih kalau misalnya udah lihat kalian udah bisa berekspresi dalam bahasa Jepang ya, tulisan ya yang bagus gitu ya, itu saya bersyukur banget, saya senang. Tapi saya lebih senang lagi kalau misalnya hasil itu tuh bener-bener hasil dari apa yang ada di kepala kalian tuh dimaksimalkan gitu dan bisa mengeluarkan output tulisan gitu ya. Jadi bukan sekedar bisa mengekspresikan oh ini bahasa Jepangnya ini gitu terus udah gitu, tapi abis itu kalian lupa lagi bahasa Jepang itu misalnya ya. Jadi jangan sampai seperti itu di sini. Jadi saya ingatkan lagi, bentuknya bahasa Jepangnya kalian mau bagaimanapun, sakubungnya mau seberantakan apapun itu saya akan terima, saya akan menerima kalian apa adanya begitu ya. Jadi mau bentuknya kayak gimana pun asal hasil pemikiran sendiri itu saya lebih senang gitu bacanya ya gitu. Jadi nggak perlu pakai bahasa Jepang yang keren ya, jadi sederhana aja nggak apa-apa ya. Jadi seperti itu saya ingatkan ya. Ini juga buat saya sendiri, jadi bukan berarti saya udah bisa nulis dengan baik ya, tapi ya namanya belajar ya, kita sedikit-sedikit begitu. Jadi nggak perlu langsung bisa yang bagaimana gitu ya, kita belajar sedikit-sedikit aja ya. Dan kata kuncinya adalah memberdayakan apa yang sudah ada di dalam kepala ya. Nggak perlu cari-cari yang lain dulu, coba aja diusahakan dengan apa yang ada di dalam kepala kita gitu ya. Itu kuncinya supaya kalian bisa menggunakan gitu. Kalau misalnya di dalam kepala sebenarnya ada nih, tapi mungkin sederhana gitu bahasa Jepangnya, nggak mau pakai yang di dalam kepala, maunya yang lain yang keren, misalnya pakai dari kamus atau gimana, atau bahkan Google Translator misalnya ya, terus kita pakai itu tuh jadinya sih oke, jadinya mewah gitu ya bahasa Jepangnya, tapi itu bukan bahasa kalian. Itu kalian bukan memberdayakan yang ada di sini, tapi pakai yang lain gitu, ngambil terus dipakai, dipasang di situ. Jadi yang di dalam kepala nggak kepake, nggak diberdayakan, jadi nanti ya nggak bisa pakai yang ada di sini gitu ya. Jadi itu yang saya tekankan di pelajaran sakubung ini, bukan sekedar hanya mengeluarkan output berupa tulisan aja, tapi harus berusaha memberdayakan apa yang ada di dalam diri kita sendiri dulu itu ya. Oke, hari ini saya mau kasih feedback ya. Jadi hari ini cuman mau kasih feedback aja, nggak ada penugasan dulu ya. Maksudnya ada nanti tugas, tapi nggak sekompleks yang kemarin-kemarin. Sebentar, saya tunjukkan dulu ya.
Oke. Apa sudah bisa kelihatan? Sudah sensei. Ya, suaranya kayak suara anime gitu ya, bagus banget ya. Nggak ngisi apa gitu, kerja jadi pengisi suara gitu, nggak ada minat ya? Nggak bisa sensei. Nggak bisa, suaranya bagus begitu nggak bisa. Ya kali aja minat, siapa tahu ini ya, apa namanya, bagus loh, Berbakat kayaknya. berbakat itu ya, bagus. Kan kalau Zoom itu kualitas suaranya nggak begitu ini ya, nggak begitu gimana gitu, tapi masih terdengar ini apa, menjual. Menjual. Sorry, maksudnya bisa dikomersialkan suaranya ya. Oke, terima kasih, sorry. Jadi ini saya ambil pick up beberapa line ya dari Sakubung yang sudah kalian tulis. Kalau ada tulisan yang ada dipasang di sini, mohon nggak usah diambil hati ya. Namanya juga lagi proses belajar ya. Semoga bisa paham. Nah, sebentar. Sebentar, mana sih? Kok nggak ada? Kok ribbonnya hilang? Sebentar. Iya Pak, lihat lama itu Pak. Lihat lama, varietasnya A, kemudian dia punya peringkat Oke. nasional ya. Dia dari internasional asik Pak, namanya asik. Kok gini? Oi. Sebentar. Nande yo. Ribbonnya kok kesini? Oke, sip, sudah. Ya, jadi feedbacknya akan saya sampaikan. Pertama, ada kalimat watashi no kazoku wa 5 人です。私は父と母と弟と妹と私です。そして私の家族にポンドコピに住んでいます。私の両親はずっと前に工場を辞めました。私が2004年に、3歳の時に最初に辞めたのは私の母でした。Ya, jadi cerita ya. Nah, pertama yang bisa saya sampaikan, watashinya terlalu banyak ya. Watashi wa gitu ya. Watashi ga, watashi no ya. Watashi no ya. Jadi banyak sekali watashi no kazoku ni ya. Jadi terlalu ini ya, apa, kalau dalam bahasa Indonesia kita pakai saya juga kayaknya nggak efektif ya. Jadi dalam bahasa Jepang juga sama, dikurangi saja ya. Kan ini cerita tentang diri sendiri, nggak perlu pakai watashinya banyak-banyak juga, nggak apa-apa. Misalnya kazoku wa 5 人です, kan ini cerita sendiri ya, jadi udah tahu, oh ini kazokunya si ini nih, si penulisnya gitu ya. Kazoku wa 5 人です. Chichi to haha to ototo to imoto to watashi desu. Soshite kazoku wa gitu ya, kazoku wa pondokopi ni sunde imasu misalnya. Jadi kesalahan partikel ya. Nah, ini juga saya sampaikan, sebenarnya partikel, pengetahuan mengenai partikel itu kalian udah punya di kepala kalian masing-masing, tapi kadang ya karena tingkat kesadarannya rendah, makanya kadang suka salah ya. Dan itu nggak apa-apa, bukan berarti kalian nggak ada pengetahuan tentang itu, hanya saja belum biasa ya. Terus ini juga watashi no ryoshin wa gitu. Ini ryoshin aja juga udah cukup ya. Ryoshin wa zutto maini kojo o yamemashita. Kojo no shigoto o yamemashita gitu. 2004年に ini juga nggak perlu ya. 2004年に3歳の時に、最初に辞めたのは私母でしたgitu ya. Jadi nggak perlu, kalau watashi no haha itu, kenapa nggak perlu watashinya? Karena sebenarnya haha saja itu sudah cukup mewakili watashi no gitu, sudah di dalamnya sudah termasuk satu paket gitu ya. Jadi nggak perlu saya jelaskan lagi ya. Jadi anehnya bahasa Jepang itu, ketika kita menceritakan keluarga kita sendiri, misalnya ceritain tentang bapak sama ibunya, itu nggak perlu watashi no, tinggal cukup
hahawa gitu. Hahawa 50 歳です. Cici mo 50 歳です misalnya. Nggak perlu bilang watashi no hahawa, watashi no cici wa, nggak perlu. Ya, itu ketika kita menceritakan tentang ibu atau bapak kita sendiri. Tapi ketika kita mau menanyakan umur misalnya ya, atau menanyakan pekerjaan orang tua orang lain, itu bilangnya pakai okasan no shigoto wa nan desu ka atau otosan no shigoto wa nan desu ka, begitu ya. Kalau mau dibentuk yang sopan lagi, okasama no shigoto wa nan desu ka, otosama no shigoto wa nan desu ka, begitu ya. Nah, anehnya ketika kita di rumah sendiri memanggil orang tua kita, entah bapak atau ibu, pakainya okasang dan otosang juga gitu. Itu yang bikin apa sih namanya kalau bahasa Jepang itu mujung shiteiru, apa sih, kontras gitu ya. Jadi nggak sesuai dengan teori gitu ya. Makanya mungkin ini juga pengaruh dari bahasa Indonesia juga ada. Jadi kalian lebih cenderung bilang watashi no haha, watashi no cici ya, begitu. Tapi lain kali nggak perlu ya, nggak perlu pakai watashi no. Dan ini bukan berarti semua mahasiswa begitu ya, ada yang sudah menyadari gitu. Oke, kita lanjutkan dulu. Terus watashi no chichi no ii seikaku wa tokidoki yasashi to kibishi desu. Nah, ini mengenai bagaimana kita menggambarkan sifat seseorang. Kalau menggambarkan sifat seseorang itu kan pakai kata sifat ya. Nah, kita sebenarnya udah mempelajari bagaimana menggabungkan dua kata sifat gitu ya. Gimana caranya? Pakai bentuk te kan, yasashiku te kibishi desu gitu. Ya kan kalau yasashi dan kibishi ini kan bertolak belakang ya. Jadi sebenarnya bisa diekspresikan begini. Bapak saya tuh baik, atau dibalik ya, bapak saya tuh galak tapi baik sebenarnya gitu misalnya ya. Ini juga nggak perlu pakai watashi no ya. Jadi cici wa gitu, kibishi kedo yasashi desu, kayak gitu bisa ya. Jadi kalau bertolak belakang sifatnya itu pakai dihubungkan dengan tapi gitu ya. Bapak saya tuh galak tapi dia baik gitu ya. Kibishi kedo yasashi ya. Atau kalau dua-duanya sifatnya berkaitan ya, misalnya yasashikute misalnya baik dan ganteng misalnya. Cici wa yasashikute gitu, yasashikute hansamu desu gitu. Haha wa kirei de shinsetsu desu, begitu ya. Jadi pengetahuan mengenai bagaimana menyambung dua kata sifat ya, itu sebenarnya sudah punya kalian, udah tahu, hanya saja belum biasa pakai ya gitu. Jadi dengan feedback kali ini kita tingkatkan kesadaran kita ya mengenai kata sifat, bagaimana ketika menggabungkan dua kata sifat ya, tidak pakai to ini. Kalau to ini kan buat untuk menggabungkan dua kata benda ya, hari sensei to ari sensei desu gitu, pang to gyunyu desu kan gitu ya. Oke. Nah, di sini ini dalam satu kalimat ada satu hal yang kontras. Coba lihat deh. Di sini penulisnya tuh menuliskan gini. Ini nggak sesuai dengan tata bahasa. Tapi di bagian sini itu bisa mengekspresikan hal yang sama dengan tata bahasa yang oke gitu loh. Ini nggak sesuai, ini oke. Jadi di dalam satu kalimat ada tingkat kesadaran itu naik turun gitu loh. Itu yang terjadi ketika kita mengeluarkan output apapun yang kita pelajari gitu. Ketika ada kesadarannya naik, jadi tingkat kewaspadaannya naik, jadi bumpoknya tuh oke gitu loh. Tapi ketika lagi lengah, lagi gugup, lagi banyak pikiran, itu jadi tingkat kesadarannya turun gitu ya. Begitu, sama kayak iman ya, ada naik turunnya. Kira-kira seperti itu. Terus kita lanjutkan dulu ya. Terus karera no warui seishitsu wa, ini seishitsu saya nggak ngerti apa, sifat kali ya. Karera ga ryoho tomo ini saya nggak ngerti apa ini. Shitakunai toいうことでari, nah ini saya mau membicarakan ini de ari ya. Karera wa itsumo sono yona chisana koto o mondai ni shimasu ya. Mungkin selalu mempermasalahkan hal-hal yang kecil gitu. Nah, ini masalahnya di sini. Masalahnya ini ya.
Nani koto de ari. Nah, de ari ini sebenarnya kalian belum pelajari. Saya nggak tahu kalian dapatnya dari mana gitu. De aru itu kan bentuk yang sebenarnya belum kalian pelajari. Jadi ketika kalian mendapatkan bahasa Jepang dari sumber yang lain, itu kadang saya bisa tahu kayak ini nih. Gakushu dankai ni ari. Nah, ini nih. Ini juga apa ya? Mungkin sudah ada orang kalian mahasiswa yang sudah punya pengalaman belajar lebih panjang ya. Jadi mengetahui bentuk-bentuk seperti ini, bentuk-bentuk sambung seperti itu. Tapi pada umumnya ini masih jauh. Gitu. Jadi ada kecurigaan gitu. Ini dapatnya dari mana gitu ya. Kalau ada yang mau ngasih penjelasan silakan. Bukan mau saya marahin ya, kalaupun tahu ini saya dapat dari Google Translate sensei. Bukan saya bilang, kenapa kamu pakai Google Translate? Nggak mau begitu, saya nggak akan marah. Cuman kalau pakai Google Translate itu ada resikonya gitu loh. Ya, resikonya bukan dimarahi saya, bukan, tapi berhadapan dengan kalau misalnya di konteks yang lain bisa aja maksudnya ini berupa jadi kesalahan atau gimana gitu ya. Jadi ini juga bentuk sambung yang biasa kalian pelajari itu kan bentuk D kan, bentuk atau bentuk T gitu ya. Jadi mada gakushu dankai D gitu kan, atau mada gakushu dankai ni ate begitu biasanya ya. Jadi saya nggak tahu ini, jadi perlu konfirmasi sebenarnya ya. Kalau bukan berarti saya mau menuduh ini ya, tapi perlu konfirmasi ini dapatnya bagaimana gitu ya. Apakah benar dugaan saya lewat Google Translate atau gimana ya? Atau ada jalan lain ya. Jadi kadang saya melihat bentuk-bentuk yang tidak wajar yang ada di kalian gitu, dan saya khawatir, bukan mau bukan gimana sih ya, ada kekhawatiran nanti kalau misalnya prosesnya seperti ini terus nggak akan ada poin yang dipelajari gitu loh. Ngambil bentuk bahasa Jepang dari tempat lain ditempelin dan dianggap sebagai hasilnya sendiri gitu, itu ya dikhawatirkan nanti nggak belajar apa-apa gitu. Nanti kalau disuruh baca misalnya ya, kalau bisa bikin sendiri nggak apa-apa, mungkin bisa baca. Tapi kalau misalnya ya udah gitu aja gitu, terus suruh baca nggak bisa baca, ini kayak saya juga nih, terus terang saya nggak bisa baca yang ini gitu. Maksudnya ya karena mungkin saya kurang belajar juga. Yang parah yang itu, ketika disuruh baca nggak bisa baca gitu lah hasil sakubungnya sendiri. Ini yang paling parah, yang memprihatinkan gitu. Jadi bukan masalah kalian bisa nulis atau bahasa Jepangnya keren atau enggak gitu, bukan. Itu hasilnya siapa gitu. Ini juga saya ngomong gini juga saya beresiko bahwa nanti saya dianggap mencurigai kalian, mencontek atau gimana. Enggak, saya mengambil resiko itu, tapi ingin saya sampaikan bahwa kalian itu bisa menghasilkan bahasa Jepang silakan dengan usaha sendiri gitu loh. Oke, sorry ya. Terus di sini juga ada berbagai bentuk ya. Di sini ada motomeru pakai bentuk futsuke. Bentuk futsuke itu bentuk biasa. Di sini ada bentuk desmas ya, ada bentuk desmas. Jadi kelihatan nggak sinkron gitu loh. Di sini bentuk gini. Ini bentuk ini bentuk desmas. Jadi nggak ada kesinambungan, nggak ada konsistensinya nggak cukup gitu, konsistensinya kurang ya. Jadi itu juga perlu ditingkatkan kan ya, perlu ditingkatkan bahwa kita harus pakai bentuk desmas ya, terus aja pakai bentuk desmas gitu untuk momen ini ya. Di saat ini kalian sedang belajar dulu, jadi pakai yang standar dulu aja. Oke. Terus ima corona ga attara ada corona gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin oke aja. Sekarang kan ada corona. Tapi yang sebenarnya ada itu bukan corona emang ada, tapi bukan berarti di sini ada corona gitu, bukan. Di sini ini corona, ada corona karena ada corona gitu. Bukan kan, yang ada itu pandeminya kan, pandemi corona, sedang ada pandemi corona begitu. Begitu ya. Jadi kadang kita perlu mempertanyakan bahasa Indonesianya kita sudah oke atau belum, itu juga perlu ya. Terus kita lanjutkan dulu. Terus ada juga yang sudah bagus sekali ya, kayak misalnya ini, Aichi ken ni hikoshita genin wa nan deshou? Naze naraba tenkin de Aichi ken e ikasete
愛知県に住まねばならぬということで新しい生活をしますya. Ini juga bentuk-bentuk yang enggak lazim. Naze naraba. Terlalu apa ya? Sorry kalau saya bilang itu terlalu lebay gitu. Kan cukup dengan naze ka tiyuto atau gengi wa nan desho. Gengi wa nani nani kara desu kan gitu juga bisa. Terus tenkin de Aichi ken e ikasete Aichi ken ni sumanai to ikenai toいうことで gitu kan cukup sebenarnya. Tapi ya tergantung sih konteksnya mau disampaikan di mana teksnya gitu ya. Seperti itu. Jadi bukan berarti saya bilang ini salah, bukan. Hanya saja kalau untuk teks yang umum ini terlalu berlebihan gitu. Ya, terus selanjutnya Aichi ken Inazawachi ni kurashite orimasu. Kurashite orimasu ini kalau lagi menceritakan diri sendiri itu boleh. Watashi wa pondok bambu ni seikatsu shite orimasu gitu. Itu pakai orimasu boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau lagi sudut pandangnya menceritakan orang lain, menceritakan kehidupan orang lain, itu nggak bisa pakai shite orimasu gitu ya. Karena itu orang lain, bukan diri kita. Kalau orimasu itu kita ya. Misalnya saya bilang saya kerja di Dharma Persada Daigaku de shigoto shite orimasu, itu boleh. Tapi misalnya saya menceritakan orang lain ya, san wa Dharma Persada Daigaku de shigoto shite orimasu, itu enggak tergantung. Jadi hubungannya apa saya dengan dia? Kalau orang lain itu nggak bisa. Misalnya san wa Toyota de shigoto shite orimasu gitu, agak susah ya untuk diterima. Oke, terus di sini juga ada ketidakkonsistensian ya. Maksudnya di sini kurashite orimasu pakai bentuk mas ya, ini pakai bentuk mas. Terus tapi di sini itu pakai bentuk futsuke. Terus di sini pakai bentuk mas lagi, mas deshita gitu. Jadi ada, kalau mau sekarang kan lagi masa belajar dulu ya. Jadi lebih baik konsisten pakai bentuk mas des gitu dulu. Kalau mau pakai bentuk futsu semua. Gitu, itu yang paling ditekankan dalam sakubung ya. Konsistensi ragam bahasa. Ya, itu saja masukan feedback dari saya. Ada yang mau berkomentar dulu, silakan. Saya berharap bisa diskusi sih ya, bisa ngobrol. Kalian bisa ngobrol apa aja ke saya. Kalau misalnya nggak suka dengan kuliah saya, itu sama sekali nggak masalah. Tinggal bilang aja, sensei, kuliah sensei itu nggak kurang gimana gitu loh. Saya justru senang kalau dapat informasi seperti itu ya. Silakan, ada yang komentar? Silakan. Tidak ada? Nggak ada nih. Oke. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya ini saya berharap bisa bikin sakubung bersama ya, sakubung bersama kalian. Apa ada energi untuk bikin sakubung bersama? Ya. Aduh. Halo. Ini pada kemana? Woi. Sakubung bersama maksudnya kelompok sensei. Enggak, ini sekarang. Oh, bingung. Sekarang. Gitu, sensei. sorry, saya juga. Sekarang gitu. Iya, jadi kalau kalian bingung itu jangan diem aja, tanya, sensei maksudnya gimana gitu loh. Ya, jadi bikin sekarang ini. Jadi temanya tentang saya. Sorry, saya agak narsis hari ini. Setiap hari narsis sih. Aduh, pusing. Silakan, temanya Hari Sensei ya, Hari Sensei. Nah, ini jadi kalau misalnya mau bikin karangan seperti ini ya, yang step-stepnya kan pertama kita bikin pertanyaan dulu ya. Kalau misalnya bingung mau mulai dari mana kan. Nah, ini silakan. Kalian mau tanya apa? Mau tahu tentang apa tentang Hari Sensei? Sebenarnya saya juga ini beresiko sih ngambil tema seperti ini ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Silakan. Pertanyaannya apa dulu kira-kira? Coba pertanyaan. Siapa Hari Sensei? Siapa Hari Sensei? Oke. Iya gitu dong. Kan Siapa?
Siapa Hari Sensei gitu. Gitu. Oke, pertanyaan kedua apa? Ayo. Jadi nanti di akhir itu apa namanya, kita bisa menggabungkan jawabannya menjadi satu paragraf gitu ya. Jadi ini susunannya udah ada ya. Pertama bikin pertanyaan dulu, terus kita jawab pertanyaannya, nanti saya yang jawab ya. Terus susun jawabannya jadi sebuah paragraf, terus terakhir lakukan penyesuaian ya. Silakan, yang pertanyaan selanjutnya apa? Mana sih kursornya, kok kursornya hilang? Oh, ada. Kursor. Kursornya hilang. Oh, ini ada. Ayo, silakan. Sensei, coba tanya Sensei. Boleh. Apa hobi Sensei? Apa hobi Hari Sensei ya? Ya. Silakan yang lain. Saya lagi Sensei. Ya. Saya Sensei. Silakan. Kenapa hobi Hari Sensei itu? Misalnya kalau dijawab. Oke. Itu. Oke. Ya, silakan. Saya Sensei. Silakan. Apa makanan kesukaan Sensei? Iya. Ya gitu dong. Ada lagi. Jadi kita memanfaatkan konsep 5W 1H yang waktu itu saya pernah sampaikan. Apalagi? Siapa, apa, udah. Silakan. Saya Hari Sensei tinggal di mana? Ya, tinggal di mana ya? Oke. Tinggal di mana? Oke. Selanjutnya. Berapa biaya Hari Sensei Hah? yang dihabiskan Hari Sensei selama menjalani hobinya? Aduh, saya ditawar hari ini, saudara-saudara. Bercanda. Aduh. Kaget saya dengarnya. Maaf ya. Berapa harga? Aduh. Maaf. Cari mobil plus 1H Sensei. Berapa Iya. dulu? Nggak apa-apa. Cuman saya udah mikir yang enggak aja. Aduh, astagfirullah. Nggak boleh hari, nggak boleh. Apa tadi pertanyaan? Makasih ya udah menghibur. Berapa hobi yang Sensei habiskan? Oh. Berapa uang yang Sensei habiskan untuk menjalani hobi? Uang yang dihabiskan untuk menjalani ya hobi gitu ya. Oke. Iya Sensei. Sip, makasih. Berapa? Sorry. Silakan yang lain. Aduh. Apa tujuan hidup Hari Sensei? Wah, berat amat. Aduh. Apa tujuan hidup Hari Sensei? Jalan ninja saya dong itu dong. Sip. Ada lagi yang lain? Berat amat. Kenapa Hari Sensei jadi Sensei? Kenapa Hari Sensei jadi Sensei? Iya. Sore wa watashi no nindo dakara da. Sumimasen. Ada lagi, silakan. Oh, ada yang chat nih, siapa nih? Oh iya, nggak apa-apa, silakan. Tempat yang ingin dikunjungi Sensei. Oh, Sensei mau pergi kemana gitu ya kali ya? Kemana gitu ya? Apa tempat yang ingin dikunjungi Sensei gitu ya? Oke, silakan yang lain. Saya boleh lagi nggak? Ya boleh loh. Boleh lah. Kalau nggak jadi Sensei, Hari Sensei mau jadi apa? Oh, muzukashi na.
jadi laptop. Kata Pak Hargo jadi laptop. Kalau bukan, kalau itu ya, kalau lahir kembali gitu kali ya. Kalau lahir kembali mau jadi apa gitu ya. Udah nih, 10 aja kali ya. Oke. Nah, kita lihat nih sekarang ya, udah ada nih, udah. Makasih yang udah nanya ya partisipasinya. Jadi begini prosesnya memang ya. Nah, sekarang kita lihat nih urutannya pertanyaannya. Kira-kira kalau misalnya dijawab terus disatukan, apakah urutan alur ini udah enak atau belum? Kira-kira menurut kalian gimana? Ada nggak yang urutannya harus dirubah? Ada sensei. Ya. Yang mana tuh? Itu sensei yang nomor 6 ke bawah nomor 3 sensei. Oh, Kan gini. hobi, sama-sama hobi. Gitu ya. Nomor 6 ke nomor 4 ya. Terus Yang tinggal di mana habis siapa aja, Sensei? ya. Oke. Sip. Ada lagi? Yang pertanyaan-pertanyaan ringan keatasin aja kali ya. Misalnya gini. Gitu ya. Ya, abis. Lagi seru-serunya abis. Sebel banget. Ya, maaf ya. Sorry. Ya. Ya, terima kasih sudah bergabung sebentar. Hai. Oke. Lagunya siapa tuh? Sore Gurai. Oke. Ya, terima kasih sudah bergabung kembali. Sambil sebentar. Oh, ada Ajis Papua aman Ajis? Ya. Oke. Ya, terima kasih ya. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi tadi kita sampai di mengurutkan. Kira-kira urutannya kayak gini sudah oke? Ini kali terakhir aja kan. Kita dulu pindahin ke nomor 9, Sensei. Kenapa? Nomor 10 pindahin ke nomor 9. Oh, gini. Gitu ya. Ada lagi? Oke kali ya, gini ya. Nomor 10 dikeatasin aja kali, Sensei. Kemana tuh? Jadi nomor 4. Nomor 4. Nomor 4-nya ke bawah ke atas? Nomor 4-nya jadi Nomor 4. pokoknya yang 10 ditaruh jadi keempat. Oh, oke. Bentar. Bentar dulu. Salah. Makanya Pak. Gini. Ya, Sensei. Terus apa lagi? Kalau menurut saya kayaknya tempat yang ingin dikunjungi mendingan setelah hobi di sensei. Kalau Setelah menurut hobi saya. ya? Oke, gimana tuh? Jadi di nomor 8. Jadi kalau menurut saya kayak penutupnya yang ringan-ringan gitu sensei. Oh, gini. Iya, kalau menurut saya sih gitu. Oke. Siapa Hari Sensei tinggal di mana?
apa hobi bla bla hobi ya, apa tempat yang ingin dikunjungi, apa tujuan hidup dari Hari Sensei, kenapa Hari Sensei jadi sensei, kalau lahir kembali mau jadi apa. Udah oke kali ya. Nah sekarang kita jawab. Nah ini kan berarti saya nggak jawab sih, tapi ini apa, menceritakannya berarti dari sudut pandang orang lain dong ya. Hari Sensei wa gitu kan ya. Kalau dirubah ke pakai bahasa Jepang gini, ntar dulu saya tulis bahasa Jepangnya dulu ya. Hari Sensei wa dare desu ka. Hari Sensei wa doko ni sunde imasu ka, gitu kan. Hari Sensei no suki na tabemono wa nan desu ka, gitu. Hari Sensei no shumi wa nan desu ka, gitu. Naze Hari Sensei wa sono shumi o yatte imasu ka. Terus sono shumi wa ikura gurai okane ga kakatte imasu ka, gitu kan. Hari Sensei ga ikitai basho wa doko desu ka. Hari Sensei しつこいな、Hari Sensei って。Hari Sensei の、人生の目標は何ですか。家を買うことです。Hari Sensei はなぜ先生になりましたか。生まれ変わったら何になりますか, gitu ya. Oke. Jadi sekarang kita jawab satu persatu nih. Hari Sensei wa daru maha bersada daku de Nihongo, gitu ya. Aduh, berantakan. De Nihongo o oshiete iru sensei desu, gitu kan. Hari Sensei wa Pondok Bambu. Ini beneran saya tinggal di Pondok Bambu, jangan ke rumah saya. Ini Sunde. Ya, makasih atas pengertiannya. Nggak ada ruang tamu soalnya. Jadi memang didesain, rumahnya itu memang didesain nggak nerima tamu. Apa kesukaan Haris? Ya kesukaan makanan ya, makanan sekian tamu. Hari Sensei no sukina tabemono wa nandaro. 難しいな。ドーナツにしよう。ドーナツ美味しいな。ハリ先生の趣味は自転車、やっぱり自転車ですよ。乗ることです。自転車いいですけど今日は乗らない。子供の頃から自転車が好きだから。Gini ya jawabannya. Kenapa Hari Sensei suka hobi itu? Ya. 自転車に乗っているとき、風に吹かれたときは気持ちいいから自転車が好きだ。好きです。いくらぐらい金かかってるのかな。そんなにかからないですけどね。
この趣味ですね。この趣味は、最初は高いですが、その後お金はかかりません。ハリ先生が行きたい場所。ハリ先生は、もう一度ハリ先生は、どこかな、インドにしましょう。インドに行きたいです。はい。人生の目標は、ハリ先生の人生の目標は、家を買うことです。はい。Kenapa jadi sensei? 難しいな。難しい質問。ハリ先生はハリーポッターじゃない。ハリ先生はなんででしょうね。ハリ先生は日本語が好きだから日本語の先生になりました。日本語は私のインドだ。生まれ変わったらハリ先生はハリ先生になりたい。Hai, oke. Sudah selesai ya. Kalau saya kecilin bisa lihat nggak ya? Kayak gini bisa? Bisa Sensei. Bisa ya. Kayak gini kecil ya. Gini dah. Kekecilan sensei. Oke, gini ya. Nah, sekarang kita satuin nih. Kita satukan. Hapus aja kali ya. Jangan dah. Terus yuk, hapus aja dah. Jangan. Mendoksei nah. Oi, oke. Copy. Paste. Oke, sekarang kita hapusin nih. Hoi. 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 Nah, gini. Lumayan lah, bervolume kan? Apa bisa kelihatan? Bisa sensei. Oke ya. Nah, Bisa Sensei. oke. Oh, ini salah nih, harusnya di bawah. Nah, ini kan sudah disatukan. Nah, sekarang setelah disatukan, lakukan penyesuaian. Kita baca dulu ya. Hari sensei wa Dharma Prasada Dayaku de Nihongo o oshiete iru sensei desu. Hari sensei wa Pondok Bambu ni sunde imasu. Nah, Hari sensei no suki na tabemono wa donuts desu. Hari sensei no shumi wa jitensha ni noru koto desu. Jitensha ni notte iru toki, kaze ni fukareta toki wa kimochi ii kara jitensha ga suki desu. Kono shumi wa saisho wa takai desu ga, その後お金はかかりません。ハリ先生はインドに行きたいです。ハリ先生の人生の目標は家を買うことです。ハリ先生は日本語が好きだから日本語の先生になりました。生まれ変わったらハリ先生はハリ先生になりたい。Ya. Nah, ini kan jawabannya dari sudut pandang saya ya. Jadi nanti kita menuliskannya
dari sudut pandang orang lain, jangan dari saya. Jadi dari kalian gitu loh, menceritakan tentang saya, katanya kan gitu ya. Berarti modelnya kan gitu. Kalau yang pertama masih oke ya, Hari Sensei wa dan Maksud Dayaku. Sampai sini kira-kira ada yang perlu disesuaikan nggak? Tuh, sampai sini kali ya. Kira-kira gimana? Ada? Kalau menurut saya Mm-mm. hari sensei wa-nya hapus saja kali ya sensei ya. Yang ini, yang ini. Yang iya jadi langsung potong bambu gitu. Oke, kita lihat ya. Gini ya. Hari Sensei wa Dharma Prasada Dayaku de Nihongo o oshiete iru sensei desu. Pondok bambu ni sundeimasu. Oke sih. Kalau pakai dia tinggal gitu juga mungkin lebih jelas lagi ya. Oke, ada lagi. 彼は Ya, karewa gitu ya. Oke, terus ini oke nggak Hari Sensei no Sukina ini? Oke aja kali ya. Hari Sensei wa Dharma Prasada Dayaku de Nihongo o oshiete iru sensei desu. Kare wa pondok bambu ni sundeimasu. Hari Sensei no Sukina tabemono wa donatsu desu. Oke kali ya. Terus di sini gimana? Hari Sensei no-nya boleh ada atau gimana sebaiknya? Sensei, Ya, kan karena udah pakai kare ya, apa nggak dikarein semuanya Sensei? oh dikarein, dikarein. Kayak saya dikucurin kare gitu ya. Enggak Sensei. Boleh. Gimana yang menurut yang lain? boleh disamaratain aja sensei. Dikarein semua. Hari Sensei wa kare wa pondok bambu ni sundeimasu. Kare no sukina gitu ya. Kare no sukina tabemono wa donatsu desu. Tapi kare no ada lagi juga apa ya? Shitsukoi ya? Apa sih terlalu banyak gitu. Kalau gini aja gimana nih? Shumi wa gitu. Kare no sukina tabemono wa donatsu desu. Shumi wa jitensha ni noru koto desu. Jitensha notte iru toki. Nah, ini nih. Ini kan pernyataan saya nih. Jadi harus dirubah kalimatnya jadi supaya bisa seperti diucapkan oleh apa ya? Seperti digambarkan oleh orang lain. Jadi enaknya gimana? Pakai yang daso des itu. Nah, itu oke ya. Jitensha ni notte iru toki. Toki ni pakai ini, sorry ada yang salah nih. Toki ni kaze ni fukareta toki ga kimochi ii kara jitensha ga suki daso desu gitu ya. Katanya begitu ya. Katanya suka sepeda karena kimochi waktu kena angin gitu ya waktu naik sepeda gitulah kira-kira. Terus selanjutnya ini gimana nih? Yang ini. Kononya hilangin kali Sensei. Kenapa? Kononya hilangin. Kononya dihilangin gini. Shumiwa gitu. Jadi sono shumi wa gitu. Oh, sono shumiwa. Terus? Mungkin ininya kali ya, kakaranai sodes gitu kali ya. Iya enggak? Iya pakai saudes lagi Ya, katanya. kakaranai sodes gitu ya. Terus setelah itu ini Hari Sensei wa ini gimana Hari Sensei-nya? Kayaknya nggak usah diubah deh sensei. Gini aja ya, ikitai. Nah, tapi masalahnya kalau ikitai itu untuk sesuatu yang kita inginkan sendiri gitu, untuk kita, kalian, misalnya kalian pengen es krim ga tabetai. Tapi kalau saya bilang kalian mau es krim itu nggak bisa pakai bentuk tai. Hoshi ya sensei.
Bukan juga. Agarimasu. Ya, Ikita so desu. ikitai so desu juga bisa, atau ikitai so desu itu berarti kan katanya mau pergi ke India gitu ya. Atau bisa juga pakai bentuk ikitagaru ya, ikitagate imas gitu ya. Tapi pakai so desu juga boleh. Ikitai so desu, ini aja paling gampang lah. Indo ni ikitai so desu. Jadi katanya Hari Sensei itu mau pergi ke Indo, ke India. Terus Hari Sensei no jinsei no mokuhyou wa ie o kau koto desu. Nah, ini gimana nih? Shoboi na. Pakai kare aja kali Sensei. Kare no gitu. Kare no jinsei no mokuhyou wa ie o kau koto desu gitu ya. Oke ya. Terus terakhir belum. Pakai saudes lagi Sensei. Hari Sensei wa Nihongo ga suki dakara Nihongo no sensei ni natta so desu gitu ya. Iya Sensei. Natta so desu gitu. Oke, umare kawattara Hari Sensei wa Hari Sensei ni naritai. Pakai so lagi Pak. Iya gitu ya. Apalagi Hari Sensei wa mata gitu ya. Mata Hari Sensei ni naritai so desu. Ya, kira-kira gini ya. Nah, ini kan udah penyesuaian nih. Hari Sensei wa Dharma Persada Daigaku de Nihongo o osheteru sensei desu. Kare wa pondok bambu ni sunde imasu. Kare no suki na tabemono wa donuts desu. Shumi wa jitensha ni noru koto desu. Jitensha ni notte iru toki ni kaze ni fukareta toki ga kimochi ii kara jitensha ga suki daそうです。OK。その趣味は最初は高いですが、その後お金はかからないそうです。ハリ先生はインドに行きたいそうです。彼の人生の目標は家を買うことです。ハリ先生は日本語が好きだから日本語の先生になったそうです。生まれ変わったらハリ先生はまたハリ先生になりたいそうですya. Nah, ini kira-kira perlu ditambahin kata sambung nggak nih yang ini nih? Soshite, sorekara, shikashi gitu. Ada nggak? Kata sambung. Silakan dibaca lagi. Kayaknya di kalimat terakhir mesti ada soshite-nya, soshite mereka wantara. Ya, oke, sip. Soshite gitu ya. Terus ada lagi? Daerah sini gimana? Daerah sini nih. Ada? Baca lagi ya. Hari Sensei wa Dharma Persada Daigaku de Nihongo o oshiete iru sensei desu. Kare wa pondok bambu ni sunde imasu. Kare no suki na tabemono wa donuts desu. Shumi wa jitensha ni noru koto desu. Jitensha ni notte iru toki ni kaze ni fukareta toki ga kimochi ii kara jitensha ga suki da sou desu. その趣味は最初は高いですが、その後はお金がかからないそうです。ハリ先生はインドに行きたいそうです。彼の人生の目標は家を買うことです。ハリ先生は日本語が好きだから日本語の先生になったそうです。しかし生まれ変わったらハリ先生はまたハリ先生になりたいそうです。そうdesnya tuh itu ya kebanyakan ya. Jadi kayakそうですgitu. Iya nggak sih? Kira-kira gimana tuh caranya? Ada yang diganti jadi apa? Pakai tagaru itu aja. Nah, oke, itu juga bisa ya. Jadi ini ya. Hari Sensei wa Indo ni ikita gate imas gitu ya. Oke. Ada lagi penyesuaian yang lain? Sensei, Ya. yang sono
Sonosumi wa saisho wa takai desu ga kayaknya agak fusi zen ya sensei. Enaknya gimana tuh? Mungkin saisho ni sonosumi wa takai desu ga gitu. Oh, boleh. Gini ya. Saisho ni gitu. Ya. Oke. Iya ya, enak ya jadinya ya. Saisho ni Soalnya tadi sonosumi wa. wa-nya ada dua jadi kayak fusi zen. Oke, sip. Makasih. Ada lagi? Kalau pakai yang Toi Masta itu bisa gak sih? Gimana? Toi Masta ya. Soalnya kayak Karen lagi. Oh, boleh. Koto dan Toi Masta. Yang ini ya. Ya, Jadi- ya. Berarti karewa gitu ya. Sebentar. Karewa. Gimana tuh? Jadi gimana tuh? Kalau misal pakai pengutipan berarti watashi itu dong sensei. Yang mana nih? Ini kita lagi ngomongin yang ini kan? Ya. Jadi gimana? Kalau pakai watashi bukan ini lagi dong. Nanti sudut pandang ceritanya beda lagi. Iya, maksud saya kayak kan pakai Toi Masta, pakai yang pengutipan itu sih kayak watashi no jinsei no titik-titik Oh. Toi Masta gitu sensei. Hari sensei wa gitu ya. Watashi no jinsei no mokyo kai koto desu to iimashita gitu ya. Mungkin Karenonya nggak usah sensei soalnya di situ kan sudah mewakilkan hari sensei ya, dari awal ceritanya gitu. Oh, Mungkin gitu. Jinsei no Mokuteki wa mungkin Gini, jinsei no mokyo wa ie o kau koto. Terus gini aja nih. 家を買うこととハリ先生が言いました。 Oh, gini. To hari sensei wa iimashita gitu ya. Pakai ini kali. Wih, kau koto to iwareta mungkin. dibilang sama siapa dong? Mas ya, sensei. Jinsei no mokyo wa ie o kau koto to hari sensei wa iimashita. Ini oke sih kalau menurut saya. Ada yang lain? Silakan. Saya baca lagi ya. Hari sensei wa Dharmaprasada Dayaku de Nihongo o oshiete iru sensei desu. Kare wa pondok pambu ni usonde imasu. Kare no suki na tabemono wa donuts desu. Shumi wa jitensha ni noru koto desu. 自転車に乗っているときに風に吹かれたときが気持ちいいから自転車が好きだそうです。最初にその趣味は高いですが、その後お金はかからないそうです。ハリ先生はインドに行きたがっています。人生の目標は家を買うこととハリ先生は言っています。おや、ハリ先生は日本語が好きだから日本語の先生になったそうです。そして生まれ変わったらハリ先生はまたハリ先生になりたいそうです。Masih banyak sodesnya ya. Ada lagi kira-kira pemikiran kalian supaya jadi lebih enak? Kalau yang hari sensei wa Nihongo ga suki dakara yang hari senseinya dihilangin aja bisa nggak sensei soalnya biar nggak terlalu banyak hari sensei. Oke, sebentar. Gini, Iya sensei. 日本語が好きだから、人生の目標は家を買うこととハリ先生は言いました。日本語が好きだから日本語の先生になったそうです。Oh iya, oke ya, oke, sip. Terus ada lagi? Terus yang hari sensei wa mata hari sensei ni naritai so desu itu bisa diganti jibun ni naritai so desu. Oh, mata jibun ni gitu ya. Iya. Oke, ada lagi? Kalau jibun jishin bisa nggak sensei? Hari sensei wa mata jibun jishin ni naritai so Oh, desu. boleh juga tuh. Salah. Ya. Ada lagi? Oke lah ya, kira-kira kayak gini ya. Kira-kira oke lah ya. Oke ya, jadi
Ya baik, jadi kira-kira gini aja lah ya. Jadi prosesnya seperti yang tadi kita jalani sendiri ya, kita jalani bersama. Pertama temanya dulu apa ya, temanya tentukan. Terus kita bikin pertanyaan ya. Tadi sudah bikin pertanyaan 1, 2, 3 sampai banyak kan ya. Terus pertanyaannya juga, nah setelah pertanyaannya jadi, kita juga mesti mikirin kan, nanti ujung-ujungnya kan jawaban dari pertanyaan itu digabung jadi sebuah paragraf ya. Nah kita mesti mikirin apakah dengan urutan pertanyaan yang sudah dibuat itu nanti alurnya sudah oke atau belum gitu. Nah itu tadi kan kita sudah melakukan penyesuaian awal ya di pertanyaannya, baru kita jawab. Nah setelah dijawab tinggal digabung aja kayak tadi. Setelah digabung kita baca lagi, oh kayaknya perlu penyesuaian lagi, makanya di sana sini ada penyesuaian kayak sudut pandang penceritaannya ya, pakai karewa gitu. Terus ada penghapusan apa tadi, hari sensei gitu ya. Terus pakai ini ya, sodes katanya gitu. Sodes ada beberapa di sini. Terus ikitagaru pakai bentuk ini ya, ada ya. Terus ada juga bentuk ini, sensei wa nani nani to iimashita, oke ya. Jadi dengan apa, beragam variasi ya. Jadi untuk menceritakan kehidupan orang lain kan bisa pakai katanya, bisa pakai tagaru tadi ya, ikitagaru gitu, atau bisa dia bilang begitu gitu ya, dia bilang apa. Jadi bisa macam-macam bentuknya ya, pakai sodes ya. Kira-kira seperti itu ya. Semoga nanti bisa diberdayakan oleh kita masing-masing ya, kalian juga. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu gak? Nggak ada ya, oke. Nah kalau nggak ada, untuk selanjutnya nggak akan ada. Untuk minggu ini kalian nggak nulis tema baru ya. Jadi untuk sampai minggu depan kalian nggak nulis tema baru, tapi saya minta kira-kira gimana ya enaknya. Sebentar. Jadi saya berharap kalian bisa lihat lagi karangan kalian yang terakhir ya, tentang keluarga. Itu dicek lagi. Saya berharap dicek lagi. Pertama dicek lagi bentuk ragam bahasanya udah sesuai atau belum, sesuai dengan feedback tadi ya. Nah terus diperiksa lagi kosakatanya apakah sudah mewakili bahasa Jepang yang ada di dalam diri kalian atau belum gitu loh. Misalnya masih ada bahasa Jepang yang kira-kira susah, itu kita pertanyakan lagi, kita tahu nggak bahasa Jepang itu, atau itu bahasa Jepang dari mana gitu. Maksudnya kita usahakan buat karangan yang pakai bahasa Jepang yang kita punya gitu. Kalau misalnya udah kepepet banget, barulah bisa cari dari kamus atau dari Google Translate ya, itu nggak apa-apa. Kira-kira tugasnya begitu, keberatan? Kalau nggak ada yang bicara berarti saya anggap oke ya, nggak keberatan ya. Jadi tugasnya adalah kembali memeriksa karangan yang sudah kalian buat yang terakhir kemarin ya, tentang keluarga. Berdasarkan feedback hari ini, dicek lagi kesesuaian ragam bahasanya. Terus bahasa Jepangnya udah bahasa Jepang kalian atau belum gitu loh. Ini bahasa Jepangnya siapa? Apakah sudah mewakili bahasa Jepang yang ada di kepala saya atau belum? Nah itu yang perlu dicek lagi ya. Terus kita bisa baca nggak tuh sakubung kita sendiri gitu ya. Saya hanya khawatir saya khawatir ada bahasa Jepang yang sebenarnya kalian sendiri nggak paham gitu loh ya. Jadi intinya saya lagi suuzon ini gitu ceritanya ya. Itu saja, nanti saya akan keluarkan di Google Classroom ya, tugas ke-5 berarti. Jadi seminggu ke depan kalian nggak menulis karangan dengan tema baru, tapi memeriksa kembali karangan yang sudah kalian buat sampai minggu ini, yaitu tentang keluarga.
Sampai sini ada yang mau disampaikan dulu, komentar atau pertanyaan, silakan. Sensei, Ya, itu kalau misalnya ada yang udah apa maksudnya udah puas dengan kayak gitu Sensei, udah sesuai dengan yang dia ingin, apa harus diubah lagi atau gimana Sensei? enggak, ya kalau misalnya dirasa udah cukup ya nggak apa-apa, kumpulkan lagi aja. Oke, baik Sensei. Ya, oke, silakan yang lain. Makasih Sensei. Yo, sama-sama. Yang lain? Jadi gini, saya pengen kalian punya waktu untuk introspeksi lagi gitu, untuk melihat lagi karangan saya ini udah bener atau belum. Saya mengenal nggak karangan ini gitu. Bahasa Jepang yang ada di sini saya bisa baca nggak? Gitu. Saya pengen kalian punya waktu seperti itu selama seminggu ini. Gitu ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, ini bukan pelajaran Sakubung, ini bukan hanya mengutamakan outputnya aja ya. Pokoknya kalian bikin karangan panjang deh gitu ya. Enggak. Tapi prosesnya perlu dilihat lagi, apakah sudah bisa memberdayakan yang ada di kepala kita sendiri atau belum bisa. Itu yang perlu dipastikan. Ya, itu saja. Ada lagi yang mau disampaikan? Oke, kalau tidak ada, terima kasih hari ini sudah pakai 2 sesi ini ya, Zoom-nya. Ada yang mau disampaikan? Nggak ada. Sensei, Ya, untuk absen gimana Sensei? Udah Nah, portal iya. atau masih dengan Sensei? absen itu dari minggu kemarin sebenarnya udah bisa dari portal. Jadi nanti kalau yang minggu kemarin itu masih saya absenkan. Tapi minggu ini silakan nanti absen di portal ya. Berarti nggak usah ngisi di itu Sensei Betul, lagi? betul. Jadi nanti saya kasih instruksi lagi lewat Google lewat WhatsApp group ya. Oke Sensei, terima Oke. kasih Sensei. Ada lagi? Oke, nggak ada. Oke, terima kasih. Kalau begitu terima kasih. Nanti saya akan berikan keterangan lagi di WhatsApp group dan di Google Classroom. Kalau tidak ada pertanyaan, sampai di sini dulu. Sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Makasih ya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Otsukare-sama desu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimashita.